Keripik Belut Cita Rasa merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada bidang makanan yang menjual keripik belut yang sudah memiliki sertifikasi SKP maupun PIRT-MD. Ciri khas dari Cita Rasa adalah dengan mengolah keripik belut dengan bahan-bahan berkualitas prima tanpa bahan pengawet dan bahan-bahan lainnya yang membahayakan. Keripik Belut Cita Rasa terletak di Klaci 2, Margoluih, Kecamatan Segan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keripik Belut Cita Rasa biasa mensuplai produk mereka ke toko-toko di sekitar Kabupaten Bantul, atau biasanya para distributor datang langsung ke rumah produksi. Kami melakukan survei langsung ke rumah produksi milik Keripik Belut Cita Rasa. Ketika kami melihat ke rumah produksi, kami menyadari bahwa ada beberapa hal yang dapat diimprove untuk meningkatkan produktivitas pabrik, terutama pada proses produksi keripik belut itu sendiri. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dari rumah produksi, sehingga produksi berjalan dengan lebih efektif dan efisien, baik dalam segi biaya maupun waktu. Dengan begitu, profit rumah produksi keripik Belut Cita Rasa akan meningkat. Berikut adalah asumsi dan batasan yang digunakan dalam penelitian kami. Berikut adalah gambar layout dari tempat produksi keripik Belut Cita Rasa. Sebelum mengolah lebih lanjut data produksi, kami melakukan uji kecukupan data untuk mengetahui apakah jumlah data yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada slide dapat diketahui bahwa semua nilai N aksen kurang dari N, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah data sampel pengamatan sudah cukup. Selanjutnya adalah distribusi terpilih dan goodness of fit. Berikut merupakan tabel summary dari distribusi yang kami pilih setelah melakukan uji analisis 2/3 dan data 1/3 data. Pada aktivitas 1, 3, dan 6 dari hasil uji goodness of fit terdapat distribusi yang sama pada 2/3 dan 1/3 data, sehingga dipilih satu distribusi yang sama dengan nilai tertinggi. Kemudian bisa dilihat pada aktivitas 2, 4, dan 5 menggunakan distribusi empiris karena saat pengolahan data menggunakan software Flexim, uji goodness of fit tidak ditemukan data yang sama pada 2/3 dan 1/3 data, sehingga dilanjutkan dengan dilakukan dengan menggunakan Anderson-Darling test karena data kurang dari 50, tetapi hasil pengujian menunjukkan hasil reject sehingga menggunakan distribusi empiris. Untuk kode pada distribusi empiris dapat dilihat pada slide berikutnya. Terdapat asumsi dalam pembuatan model awal kami. Berikut adalah asumsinya. Setelah itu, kami juga melakukan verifikasi model dengan melakukan visual inspection pada layout yang dibuat. Kemudian juga verifikasi kesesuaian urutan proses atau flowchart pada model dengan urutan proses produksi aktual, dan dengan memastikan kesesuaian model dengan activity cycle diagram. Verifikasi layout dilakukan dengan Ibu Ningsih selaku Kepala Toko Keripik Belut Cita Rasa, dan verifikasi ACD serta flowchart dilakukan oleh Wiliando Tunggara. Kedua verifikator kami menyetujui kesesuaian flowchart, ACD, serta layout, yang berarti ACD, flowchart, serta layout telah sesuai dengan proses produksi dari keripik Belut Cita Rasa. Selanjutnya dilakukan validasi data. Validasi dilakukan menggunakan data input dan output dari sistem aktual maupun model.
Kemudian, dari data tersebut dilakukan pengujian validasi menggunakan uji statistik. Apabila data terdistribusi normal, ketika dilakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, maka uji validasi menggunakan uji t-test. Sedangkan apabila data tidak terdistribusi normal, maka digunakan uji non-parametrik, yaitu Mann-Whitney test. Selanjutnya, apabila pada pengujian t-test dan Mann-Whitney test didapatkan p-value lebih dari 0,05, maka data dapat dikatakan valid. Kemudian, berdasarkan pengujian validasi menggunakan uji statistik yang kami lakukan, didapatkan bahwa seluruh aktivitas pada model simulasi yang kami buat dapat dikatakan valid. Hal ini karena p-value pada hasil pengujian uji statistik yang kami lakukan di masing-masing aktivitas, baik input maupun output, semuanya memiliki nilai lebih dari 0,05. Untuk meningkatkan output di IKM Keripik Belut Cita Rasa, kami telah melakukan uji coba dengan menggunakan data dari dashboard model awal. Seperti yang dapat dilihat pada slide, berdasarkan state pi mesin packaging yang ada, kami mendapati bahwa terjadi bottleneck pada aktivitas tersebut, yang membuat produk akhir tidak dapat di-packaging semua sampai selesai pada hari itu juga. Oleh karena itu, kami melakukan improvement dengan rincian sebagai berikut, yaitu penambahan operator E dan satu mesin packaging yang bekerja dari pukul 8.00 sampai 16.00, dengan waktu istirahat mengikuti operator dan mesin lainnya. Kemudian, operator A yang sebelumnya dibagi menjadi 2, kembali digabung menjadi 1 dan bekerja di aktivitas pencucian dan packaging. Dari gambar dan perhitungan diketahui bahwa terjadi peningkatan performansi sistem setelah improvement, yaitu sebesar 27,38%. Kemudian hasil improvement juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan performansi sistem yang sebelumnya memiliki output pada gudang barang jadi sebesar 122 produk menjadi 168 produk. Hal ini karena waktu idle pada mesin packaging yang berkurang. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis biaya pada model awal dan model improvement. Berikut adalah perbandingan analisis biaya model awal dan model improvement. Terlihat pada tabel bahwa ada peningkatan profit per bulan dari model awal ke model improvement, yaitu sebesar Rp68.190.000. Kemudian, kami juga melakukan analisis NPV untuk lebih lanjut mengetahui apakah improvement yang dilakukan sudah cukup menguntungkan bagi IKM. Terlihat pada tabel bahwa NPV model improvement mengalami peningkatan sebesar Rp3.541.224.170,05. Dari data pengamatan yang kami dapatkan, beserta asumsi dan batasan yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa terjadi bottleneck di aktivitas pengemasan atau packaging. Hal tersebut menyebabkan tidak semua hasil produksi pada hari tersebut dapat terpacking. Kami menawarkan improvement dengan menambahkan operator dan mesin untuk proses packaging. Hasil dari improvement yang kami lakukan terbukti meningkatkan output yang terpacking yang semula berkisar 122 pack menjadi 168 pack. Kemudian, kami juga memiliki saran untuk IKM, yaitu menambah operator dan mesin sealer pada proses packaging.